Pria itu mengabaikan larangan istrinya. Dengan kejam melemparkan putrinya ke dalam air. Istrinya hanya bisa melihat tanpa berdaya. Dia sebenarnya ingin segera terjun menyelamatkan. Namun pria itu memeluknya dengan erat. Alasan pria itu begitu kejam adalah karena dia ingin menyelamatkan nyawa putrinya dari tangan Tuhan. Bajingan ini muncul seorang bajingan. Hanya karena baru-baru ini, seorang pria bertemu dengan pengemis misterius, dan secara tidak sengaja mendapatkan kemampuan untuk melihat sisa umur orang lain, serta meramalkan kehidupan dan kematian orang lain. Hijau penuh berarti kehidupan tanpa khawatir, sementara merah berarti umur tidak lama lagi. Pengemis misterius itu memberitahu pria tersebut, bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh takdir. Tapi ini bukan keberuntungan, melainkan ketidakberuntungan. Awalnya pria itu tidak percaya, hanya mengira dia telah bertemu dengan sesuatu yang kotor. Jadi dia segera pulang dan membakar dupa untuk berdoa, memohon kepada Buddha untuk memberinya kesempatan hidup. Jangan biarkan dia mati muda, dia masih memiliki istri yang cantik bak bunga. Saat itu, pemilik rumah wanita mengetuk pintu dan masuk. Dia menunjuk hidung pria itu dan memarahi dengan keras. Tetangga yang mendengar keributan datang untuk melihat. Hal yang membuat merinding terjadi. Semua tetangga di kompleks perumahan, termasuk dia, terdapat ratusan orang di atas kepala mereka yang ternyata adalah kabel merah. Ketika gempa benar-benar datang, semua orang berhasil melarikan diri berkat pimpinan pria itu. Namun, pria itu tidak mendapatkan rasa terima kasih dari orang banyak. Nyonya pemilik rumah juga menyalahkan doanya sebagai penyebab bencana. Namun setelah semua orang melarikan diri ke tempat perlindungan, krisis demi krisis datang silih berganti. Pertama, wabah penyakit meletus dan membuat semua orang panik. Kemudian, kekurangan makanan membuat penduduk yang tadinya bersatu mulai terpecah belah. Semua orang setuju untuk melakukan pemungutan suara, memutuskan agar para pria dan istri mereka pergi mencari makanan. Dan pria tersebut tidak merasa benci, malah menghibur istrinya, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun 7 pagoda, dan bahkan membagikan makanan yang didapatnya dengan susah payah kepada semua orang. Namun, bukannya mendapatkan rasa terima kasih. Sebaliknya, ketika pria tersebut menemukan bahaya dan membantu mereka melarikan diri dari tempat perlindungan, semua menganggap pria tersebut tidak memiliki niat baik dan akhirnya melewatkan kesempatan untuk selamat. Melihat batu besar jatuh, saat itu, pria itu merasa sangat bersalah. Dia membenci takdir yang memberinya kemampuan untuk mengetahui kehidupan orang lain, namun tidak memberinya kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Dengan gila, dia berusaha melarikan diri dari reruntuhan. Dia ingin berusaha menyelamatkan satu orang lagi. Saat itu, petugas penyelamat muncul tepat waktu. Mereka menghibur pria itu bahwa dia sudah berusaha sebaik mungkin. Sisanya serahkan kepada mereka yang profesional untuk mengurusnya. Pria itu tiba-tiba teringat putrinya masih di kota. Segera menelepon putrinya. "Mama, aku sangat takut." "Ting Ting, jangan takut, ayah segera datang untuk menyelamatkanmu." "Ting Ting, baiklah, tunggu ayah datang, ya. Ayo, bersikaplah baik. Semua turun dari mobil. Ambil semua barang berharga yang ada di tubuhmu. Cepat, apa yang kau lakukan dengan uang tunai? Turun." "Apa, kalian turun dan pergi? Apa yang kau tunda-tunda? Aku bilang turunkan badanmu. Cepat, cepat, ayah. Papa mama, aku takut. Kakek." Di jalan Yunhai menemukan perampok. "Segera kirim orang ke sana. Aku pasti ada cara untuk menyelamatkan putriku." "Benar kan? Jangan panik. Saya sudah melaporkan situasinya. Segera ada yang berangkat ke sana. Hari ini, bagaimana kabarmu sekarang?" "Ayah, aku takut." "Jangan takut, sayang. Ayah tahu kamu adalah gadis yang paling berani. Sekarang tunjukkan kepada ayah situasi di sekitarmu." "Ya. Sepertinya di sini tidak ada orang, kan?" "Teman, bisakah kamu membantu saya menentukan lokasi dengan lebih spesifik? Saya harus menjemput putri saya." "Jangan khawatir, mereka segera akan menemukannya. Cepatlah, mereka hampir menemukannya." "Saya harus ke Jalan Yunhai menjemput putriku, sebentar lagi." "Terima kasih, terima kasih, terima kasih." "Ah, pelatih. Bagaimana cara menemukan lokasi?" "Sekelompok binatang ini, setelah merampok uang, mereka tidak melepaskan orang itu. Apakah mereka tidak takut akan balasan?"
Mereka begitu kejam. Tidak akan aman, kan? Tidak. Hari ini tidak akan terjadi apa-apa. Ada yang masih hidup. Aduh, aduh. Dian-Dian masih di tangan mereka sekarang. Tim penyelamat akan segera tiba. Kita harus turun untuk menyelamatkan Dian-Dian. Ruxue, aku tahu kondisi Dian-Dian sekarang sangat kritis. Tapi ini menyangkut nyawa. Jika aku tidak bisa melakukannya, tolong bantu aku. Seperti itu. Susue ambilkan air. Pergi, Tuan Tua, saya benar-benar tidak berguna. Kamu bisa menyelamatkannya. Ini bukan salahmu, ini sudah takdirnya. Sekarang kita seharusnya mengendalikan yang bisa kita kontrol. Kita harus pergi menyelamatkan Didi dulu. Ah, Pak Tua, Pak Tua. Pak Tua, Anda tidak apa-apa kan? Syukurlah Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Pak Tua, apakah Anda melihat seorang gadis kecil di dalam mobil? Dia kemana? Mereka datang untuk membantu bencana. Anak-anak ini semua telah diculik. Ya, memang benar, mereka menyuruh kalian membayar tebusan. Sekarang gempa bumi terjadi di mana-mana. Semua orang berpencar. Mereka bahkan tega menyakiti anak itu. Sekumpulan binatang. Mereka semua adalah orang-orang dari geng Wei Longku. Saat aku tidak ada, mereka mengambil harta haram. Saya sebagai pemimpin Wei Longgang sudah menyelidiki mayat. Tertinggal satu pengiriman. Apakah Anda tahu kemana mereka pergi? Sejak gempa bumi, mereka sudah berpisah. Wei Longgang juga dalam kekacauan. Saya tahu di mana mereka. Kamu tahu di mana? Saat kejadian terjadi, aku terus bersembunyi di dekat situ dan melihatnya. Aku melihat mereka membawa orang itu ke pabrik terbengkalai di dekat sini. Bagus sekali. Bisakah Anda membawa kami ke sana? Aku dan cucuku sudah beberapa hari tidak makan. Jika kalian bisa memberi kami sedikit makanan, aku akan membawa kalian ke sana. Ruxue, ambilkan mereka sedikit makanan. HMPH. Ternyata tebakan mereka tidak salah. Aku benar-benar berhasil menangkap ikan besar. Baiklah, aku akan membawamu ke sana sekarang. Paman, kamu orang baik, kalian segera pergi saja. Kenapa harus pergi? Aduh, kamu ini hewan kecil. Sudah kuberi banyak makanan, masih saja mengkhianati. HMPH. Ayo keluar semua. Kamu sedang memanggil siapa? Ternyata mereka satu kelompok. Kamu sedang menipuku. Baru saja menyadari. Ah, terlambat. Anakku di mana? Haha, kalian apa yang dilakukan padanya? Haha, tenang saja. Anakmu baik-baik saja. Hanya saja mereka lebih peduli padamu dulu. Mereka semua membawaku masuk. Ayo cepat pergi. Cepat. Ayo, cepat. Semua tenang saja. Serahkan semua barang berharga dan persediaan yang ada padamu. Kau bercanda? Tim penyelamat ada di dekat sini. Percaya atau tidak? Aku akan segera lapor polisi. Hahaha, lapor polisi. Tim penyelamat saja susah payah. Masih ada waktu untuk mengurus kalian. Biarpun mereka datang, mau apa? Kalian benar-benar berani sekali. Tidak takut nanti mengalami kesulitan. Biar saya beritahu, saya ini orang Wei Longbang. Seluruh kota laut ini adalah wilayah kami Wei Longbang. Siapa yang berani menagih kami? Kurangi omong kosong dan serahkan semua barangnya. Jangan sampai keluar untuk mereka.
Saya bisa memberikan barangnya kepada kalian, tapi jangan lepaskan putri saya. Haha, masih berani membahas hal ini dengan kami ya? Saya beritahu kamu, di Haicheng, kami adalah sangat berani sekali. Kapan balon dari Wei Longbang berubah menjadi begini? Siapa kamu? Kenapa kamu lagi-lagi mengganggu? Kamu adalah kekasih. Orang yang sudah mati, ini adalah Qin Ye, orang yang membersihkan makam untuk Wei Longbang. Meskipun aku belum pernah melihat uang, tapi aku beruntung bisa mendapatkan kartu olahraga. Ini benar-benar nyata. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Katakan. Anakku di mana? Di sini. Siapa? Aku yang membuat keributan di sini. Tangkap dia. Apa kau tidak mendengar aku berbicara? Belum juga bertindak. Qin Ye. Kau kenapa ada di sini, kalau aku tidak ada di sini? Aku bahkan tidak tahu kau melakukan hal brengsek seperti ini. Qin Yu, aku melakukan ini berkat bantuan geng naga sakti kita. Gempa bumi kali ini adalah kesempatan baik, aku bisa. Geng naga sakti tidak pernah melakukan hal yang kejam dan melanggar hukum seperti ini. Seret dia ke polisi. Mati saja kau, orang tua. Tiger, apa yang kau ingin lakukan? Hahaha. Ingin menciumnya. Adik perempuan ini hidup seumur hidup. Semua saudara tahu. Tanpaku, geng naga putih tidak akan seperti sekarang. Dan kamu ingin membunuhku hanya karena hal kecil. Apakah kamu merasa bersalah padaku? Membunuh dan merampok. Bahkan anak kecil pun tidak dibiarkan, itu juga hal kecil. Dengan aku sialan. Sudah sialan mati kelaparan. Kakak harimau benar, kalau kita tidak melakukan ini, kita akan seperti mereka. Sudah lama mati kelaparan, diam. Kau berani menatapku, coba lihat. Ini bekas luka yang kuperoleh saat dulu melindungimu. Kau mengabaikan kebaikan lama kita, sudahlah. Tapi kau masih berani menyerangku. Karena kau tidak berterima kasih. Jangan salahkan aku. Apa? Saudara-saudara. Hari ini dia juga ingin membunuhku. Kalian ikut dia atau ikut aku. Lihat siapa yang berani melawan. Hari ini dia berani menyerangku. Yang berikutnya giliran kalian. Tapi hari ini selama kalian mengikuti saya jamin ke depannya kalian akan hidup enak. Baik, saya setuju. Saya setuju, setuju itu sudah mengubah segalanya. Kamu tangkap mereka. Kalian mau apa? Lepaskan saya, maaf. Zanhu, kakak 7, bawa gurumu masuk Jingsu. Kau pengkhianat. Apa kau tidak takut akan balasan? Aku akan menunjukkan padamu, apa itu balasan yang sebenarnya. Tapi tadi kalian berdebat ingin mematikan suara. Sekarang aku akan segera mempertemukan keluarga. Sister, 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 sister.
Ah, ah. Papa Mama. Mama. Ayo, Papa Mama. Pulanglah. Lepaskan dia, ah, ah. Keluar. Papa Mama. Bebaskan dia, hewan. Duduk, duduk, duduk. Turun. Bajingan, berani-beraninya menabrak aku. Ah, ah, ah. Gadis kecil ini cukup cantik juga, iya. Kenapa aku bisa bodoh mengikuti orang sepertimu? Dia adalah istriku. Kalau kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu, bocah. Kau menyelamatkan lelaki tua itu dan menggagalkan urusanku. Aku belum selesai berurusan denganmu. Kau benar-benar mengira aku tidak berani menyentuhmu. Kawan-kawan, wanita ini merindukan kalian. Tinggalkan sesuatu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ruxue. Jangan berebut denganku, kalian ini binatang. Aku yang pertama. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Ah, berhenti. Lepaskan dia, ah. Jangan berhenti. Aku berhenti. Kalau berani, serang aku saja. Jangan ganggu dia, aku mohon kalian. Jangan ganggu dia. Baiklah. Aku sudah menangkapnya. Berikan uangnya, berikan uangnya. Cucu, jangan bertindak sembarangan. Lepaskan mereka, ya. Tidak bisa. Aku belum puas bermain. Kamu mau apa? Ruoshi. Anda membiarkannya keluar dari saya. Apakah Anda mendengar? Anda membiarkannya pergi. Saya mohon Anda. Berhenti berdarah panas. Biarkan mereka pergi. Saudari, saya mohon Anda untuk membiarkan mereka pergi. Anda pergi, saya akan melakukannya. Baiklah. Anak muda, kau berani juga. Tapi aku tidak bilang kau hanya perlu berlutut saja. Kau hampir membuatku kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kepala naga laut. Tiger ingin aku memaafkanmu. Maka merangkaklah di depanku. Kau keterlaluan, sepertinya. Memang agak keberatan. Tidak, tidak, tidak. Asal kau lepaskan mereka, aku mau. Berlama-lama, kau mau mereka hidup atau tidak? Hahaha. Sekarang kau bisa lepaskan mereka, kan? Ah, tapi aku berubah pikiran lagi. Mari kita main permainan di hotel. Asalkan kamu menang, aku akan membebaskan kalian. Aku akan menepati janji. Tentu saja. Apa yang kamu pertaruhkan, aku bertaruh senjata ini yang ada di tanganku dan satu peluru untukku. Kita akan bergiliran menembak, asalkan kamu menang. Aduh. Hahaha. Orang yang masih hidup setelah bermain senjata dengan kakak harimau kami. Belum lahir. Ahahaha. Kak, kamu pergi saja dulu, jangan pedulikan kami,
Harimau putih, hal kecil yang mengejutkan. Kau tidak bisa mengalahkannya. Baik. Aku bertaruh denganmu. Aku bertaruh denganmu. Baik. Baik, 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 baik. Penakut, sekarang mundur masih sempat. Jangan keluar. Hai. Oh. Hahaha. Kamu masih punya 3 kesempatan. Peluang sepertiga. Aku bilang nanti kita kubur di mana ya? Hahaha. Anak ini nyawanya besar sekali ya, tapi nanti tidak akan seberuntung ini lagi. Masih ada 2 peluru lagi, loh. Hahaha, 2 peluru terakhir. Benar, sebisa mungkin, kalau peluru di senapan White Tiger ini kosong, kepala dia akan berwarna merah. Peluru senapan White Tiger ini kosong. Dia menembakku. Lalu kalau aku menembak balik, pasti ada pelurunya. Aku pasti mati. Ahahaha. Cutian. Kamu kalah. Istri Jingting bingung dan menembak. Aku pikir itu. Pria yang benar-benar mencintai istrinya ternyata juga takut mati. Hahaha Jingting. Jangan pedulikan kami. Ayo pergi, sudah tembak. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Sudahlah. Kamu tahu ini adalah situasi yang pasti mati, tapi masih berani untuk merampok. Aku Baihu menghormati kamu sebagai seorang pria. Ayo pergi. Baigu sama sekali tidak berniat membiarkan kita semua pergi. Aku tidak akan pergi. Kalau kau disuruh pergi, cepatlah pergi. Pergilah. Cutian sudah berjanji untuk membiarkan kita pergi. Kau masih terdiam ngapain? Bodoh, kau ngapain? Kau ngapain? Kau mau masuk untuk apa? Aku harus bertanggung jawab atas nyawaku sendiri. Dan juga nyawa Tang Wei. Aku, Baihu, selalu berkata dan berbuat sesuai janji. Selama kau pergi, pergilah secepatnya. Aku tidak percaya padamu. Baihu tidak mungkin mengingkari janji. Sekali saja mengingkari, akan ada banyak kali berikutnya. Aku tidak meminta agar semua orang bisa keluar dengan selamat. Aku berikan nyawaku padamu. Lepaskan mereka. Hei, nak. Kau berani mempertanyakan kata-kata kakak Tiger kita. Membiarkanmu pergi berarti membiarkanmu pergi. Cepat pergi, Cutian. Tenanglah, katakanlah, Cutian, letakkan pistolnya. Kakak. Setelah keluar, kakak akan turun salju. Tolong bantu jaga saya, iya. Kamu. Sudah. Kakak, mama. Mama, maafkan saya. Sayang, manis. Aku menganggur. Tian, bagaimana kalau kita beri nama Cudian? Aku pasti akan memberikan yang terbaik untukmu dan Cudian. Memang laki-laki sejati. Mama. Pukul 4. Pukul 4.
Senjata ini sama sekali tidak ada pelurunya. Untuk apa menembakkan peluru? Kamu menipu kami. Tidak tahu, saya tidak punya. Baihu Heilongbang selalu mengutamakan kepercayaan dari pengikutnya. Apakah kamu yakin ingin mengikuti orang yang dipercaya ini? Kamu diam saja, Gempa bumi terlambat sebagai buku terlarang. Apa kamu tidak memikirkan konsekuensinya saat mengikuti dia berbuat jahat? Tim penegak hukum sudah datang. Apa kamu pikir bisa melarikan diri? Jangan sampai terjatuh. Jangan sampai terjatuh. Ikuti aku. Aku akan memberi kalian semua uang. Rubah putih. Dalam hidup dan berbuat, kepercayaan adalah yang utama. Kau bahkan tidak mau menaati perjanjian kecil ini. Kau tidak percaya kau akan mempertimbangkan hidup dan mati saudara-saudara kita yang begitu banyak ini. Mohon waktu untuk menunggang kuda. Aku bertanya kepadamu, tanpa waktu untuk memperhatikan ambisi yang runtuh, baru orang lain dapat memanfaatkan kesempatan ini. Terima kasih, saudara. Sekumpulan orang bodoh. Apakah kalian sudah tidak mau uang dan kekuasaan? Baihu hanya memiliki kamu di dalam hatinya. Dan sedikit perasaan juga. Kami pasti bukan orang seperti itu. Ketika menjadi pemimpin, saudara-saudaraku akan membantu saya. Ya. Sangat bodoh. Hanya ada uang. Hanya keuntungan yang abadi. Mengabdi untuk rakyat. Baik Sing, silakan perintahkan. Kurung dia. Nanti kirim ke pasukan penegak hukum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah. Maaf. Ini semua karena Mama tidak merawatmu dengan baik. Di mulutnya ada orang yang dia sayangi. Aku akan membawa mereka untuk menyelamatkan orang. Tunggu kami di sini ya. Gerak. Keji. Selama bertahun-tahun, kelompok Facai Fei Long hancur semua karena kamu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak baik, gempa di Antartika. Cepat pergi. Kemarin. Cutian. Jangan mendekat, lepaskan dia. Lepaskan saja, toh, bagaimanapun juga kita akan mati. Menarikmu sebagai tameng pun sudah cukup. Rubah putih, aku bisa memohon kepada Tuan Ji untukmu. Biarkan dia memberi kamu jalan hidup. Tidak mungkin, dia tidak percaya padamu, Nona. Mari kita bicarakan dengan baik. Tadi aku hampir kehilangan nyawa Jie. Dia pasti akan menyelamatkanku. Asalkan kamu melepaskanku, sayang. Aku jamin kamu bisa berbalik. Aku sama sekali tidak mungkin lagi percaya kata-katamu. Kalian semua mati saja. Lihat di belakang. Kakak juga sudah kembali. Ayah menunggu di sini. Ayah. Adik. Ibu. Rumah Cutian akan runtuh. Kau segera bawa Dandan pergi. Tidak perlu khawatirkan aku. Sayang, aku tidak akan meninggalkanmu. Jika tidak pergi sekarang, semua orang tidak bisa pergi. Sungguh, ini adalah bantuan dari langit. Gempa bumi datang. Sekarang ingin melarikan diri pun sudah terlambat. Semua orang masuk neraka. Temani aku dalam kematian. Cutian, kau harus pergi. Dian, ibu.
Semua mati. Ibu. Sayang, jangan. Ibu-ibu. Ayah kakak. Ayah-ayah. Du Sue. Jangan. Ayah mendengar. Ayah ayo. Sangat bagus, kamu akhirnya bangun. Ayah, ayah, dengar. Ruxue, kalian berdua membakar keluarga kami semua. Senang sekali kamu hidup. Begini. Tadi terjadi, apa, kalian bukan? Itu kakek tua yang menyelamatkan kami. Kemampuan ini adalah anugerah dari langit. Kaulah orang pilihan surga. Kau membawaku ke tempat seperti apa ini? Tadi kau yang menyelamatkan mereka. Ya, aku. Tapi juga bukan aku. Apa maksudmu? Bagaimanapun juga. Tetap saja, terima kasih telah menyelamatkan mereka. Oh iya, kau belum memberitahuku. Apakah sebenarnya kemampuanku ini, rahasia surgawi tak boleh diungkapkan? Tapi kenapa aku hanya bisa melihatnya, tapi tidak diberi kemampuan untuk menyelamatkan mereka? Kau tahu tidak? Aku melihat orang-orang tak berdosa itu satu persatu meninggal di depanku. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Seberapa benci aku pada diriku sendiri, musim semi. Mengubah takdir melawan langit harus dibayar mahal. Rambutku. Itu. Kalau begitu aku menjadi istri dan ibu dari. Kau tahu apa arti, langit itu adil. Kau bilang, takdir hidup manusia. Sejak saat dilahirkan, Tuhan sudah mengatur kelahiran, usia, sakit, dan kematian. Pernikahan dan pemakaman. Takdir istrimu belum berakhir. Dia tidak akan hidup selamanya. Mengenai putrimu, takdirnya sudah tiba. Dalam waktu dekat, dia akan mati karena berbagai kecelakaan. Bagaimana mungkin? Dia baru saja selamat dari bahaya, kan? Itu karena langit tergerak oleh tekadmu yang rela mengorbankan hidup demi menyelamatkan istri dan anakmu. Sebagai pengecualian, sebagian umurmu digunakan untuk menghindari bencana kematian ini. Tidak masalah, asalkan bisa membuang semua ini. Jangan bilang kamu berniat, aku tidak terpengaruh oleh penyakit. Jadi, ambil semua hidupku. Tidak masalah, apa kamu pikir kamu istimewa? Tuhan memberi pengecualian untukmu. Anakmu pada akhirnya tetap akan mati. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Itu adalah takdir. Aku tidak percaya. Ayah, orang itu tadi di mana? Ayah, dia pingsan begitu saja setelah kau mendatanginya. Dia mengawasi sampai kau selesai berpamitan dengan kami, baru pergi. Ayah bisa lolos dari bencana kali ini. Karena kau mengorbankan umurmu. Kau sudah seperti ini sejak kami bangun. Aku takut kau khawatir. Si Umei yang memberitahuku. Semua yang dia katakan itu benar. Bagaimana, Cutian, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Mungkin karena kelelahan akhir-akhir ini. Minum obat saja pasti sembuh. Tian-Tian, tenanglah, ayah pasti akan menyelamatkanmu. Haitown adalah pusat gempa. Belum tahu ada berapa banyak gempa susulan. Aku harus membawa Jingjing dan Ruxue pergi. Ruxue, kita harus pergi dari Haitown. Kamu pergi cari Qingyan, tanya apakah dia bisa cepat membawa kita pergi. Aku akan segera pergi.
Kakak harus mendengarkan kata-kata ibu. Pergilah. Pelan-pelan. Omong kosong takdir. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Aku pasti bisa melawan takdir untuk menyelamatkan putriku. Saudara kecil. Aku menyesal sudah menjanjikannya. Tuan Tujuh, kau harus menjaminnya. Cepatlah naik. Aku akan memberitahu saudara-saudara Haiseng, agar mereka segera pergi. Naiklah. Semoga kita baik-baik saja. Kematian. Aku pasti bisa mengubah akhir cerita. Aku, Cutian, tidak pernah percaya takdir. Yang ku kenal hanyalah manusia bisa mengatasi langit. Halo, ini Bandara Haicheng. Helikopter nomor 101 pemeriksaan selesai. Meminta izin lepas landas. Meminta izin lepas landas. Izin lepas landas diberikan. Kentang goreng segera lepas landas. Cepat kenakan sabuk pengaman. Semua sudah selesai. Tian. Papa tidak akan membiarkanmu terjadi sesuatu. Merah. Kenapa merah? Cutian, kamu bilang apa? Tidak baik, pesawat ini akan celaka. Segera hentikan lepas landas. Cepat, kita turun. Tuan, silakan duduk. Pesawat akan segera lepas landas. Pesawat ini akan segera celaka. Jika terus terbang, akibatnya akan sangat mengerikan. Apakah Anda meragukan profesionalisme kami? Pesawat ini adalah pesawat pribadi Tuan Qin. Saya bisa melihat indikator merah di atas kepala kalian. Merah melambangkan kematian. Saya menyelamatkan kalian terakhir kali karena melihatnya. Tuan, apakah Anda masih tidak percaya? Saya sudah cukup. Tuan Qin mengizinkan kami mengantar Anda karena Anda telah menyelamatkannya. Tuan Qin bersedia mengantarmu. Itu adalah anugerah besar bagimu. Jangan sampai kau tidak tahu berterima kasih. Tidak, segera hentikan. Tuan Qin, lepaskan kami. Haitown adalah pusat bencana. Berapa banyak orang yang ingin pergi tetapi tidak bisa. Kau harus minta Tuan Qin untuk mengantarmu keluar. Sekarang lagi ribut mau masuk air. Sudahlah, kata-kata yang sulit dicari. Sialan, yang pendiam. Kalau kamu tidak mau dengar, kami pergi. Ayo pergi, cepat. Bawa adikmu, cepat. Kamu tidak apa-apa. Ah. Zuting sekarang harus bagaimana? Di sana ada halte. Belum makan. Ayo kita pergi sekarang juga. Selamat tinggal, selamat tinggal. Kenapa bisa begini? Ada apa Cuting? Semua yang merah adalah merah. Orang-orang ini juga semua punya warna merah di atas kepala mereka. Lupakan saja, dan sejak gempa itu, jalan raya, kereta api, dan jalan hitam akan sangat terpengaruh. Tidak ada alat yang bisa digunakan. Kenapa tidak menyewa sebuah rumah aman di musim gugur, selama kita tinggal di dalam dan berusaha membuat kepala kita hijau? Bukankah kita bisa menghindari beberapa masalah? Hei, Tuan Qin. Saya adalah Cutian. Saya ingin meminta bantuan dari pengadilan. Tuan, saya adalah sekretaris Tuan Qin. Tuan Qin telah memberikan perintah. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatkan Anda sebuah rumah aman yang khusus. Jika ada yang Anda butuhkan, silakan perintahkan. Terima kasih banyak. Oh iya. Semua senjata tajam 3 dimensi di dalam rumah aman. Dan barang-barang berbahaya lainnya tidak boleh dicuri. Paham? Paham. Tuan, silakan kembali ke altar untuk beristirahat bersama saya. Tuan Qin telah memperkuat semua bangunan. Cukup untuk menahan serangan dari pemerintahan selanjutnya. Wah, ada satu hal lagi. Bapak bilang ingin meminta bantuan saya untuk mencari seseorang. Semoga dia bisa memberitahu saya bagaimana cara menyelamatkan Bapak. Tuan Chu,
Kami telah menemukan 10 orang tua di wilayah Kuan Hai City, berdasarkan ciri-ciri yang Bapak berikan. Bukan. Tidak ada satupun. Apakah tidak ada lagi? Aku tahu kau pernah bertemu. Memang tidak. Apa benar tidak ada cara lain selain membuangmu? Tuan Chu, masih ada satu orang lagi. Dia sekarang di rumah sakit jiwa provinsi. Mau kau lihat? Pergi sekarang juga. Harus kau? Aku tahu kamu akan kembali. Akhirnya aku menemukanmu. Tahukah kamu sudah berapa lama aku mencarimu? Aku juga mencarimu sangat lama. Hari ini kamu datang. Aku juga harus terbebas sekarang. Maksudmu apa? Sebenarnya sudah 30 kali. Kamu bisa jadi seperti sekarang ini. Aku yang pertama. Yang memiliki kemampuan. Dulu aku juga berpikir aku adalah anak yang terpilih. Aku merasa istimewa. Dengan kemampuan ini aku bisa mengubah takdir. Tapi kemudian aku menyadari. Semua telah berubah. Aku telah menghabiskan takdirku sendiri. Tetapi kutemukan apapun yang kulakukan. Untuk selamanya tidak akan pernah berhasil. Mengapa anjing busuk? Mati-matian mengubah takdir. Memiliki persiapan melawan takdir. Chu Tian. Sepanjang hidup manusia tidak akan pernah bisa lepas dari penjara takdir. Pemberontakan. Benar-benar kuno. Semuanya sudah ditakdirkan. Patuh. Mengapa aku harus patuh pada takdir? Aku hanya percaya pada usaha manusia yang mampu mengatasi takdir. Hahaha, kau masih terlalu muda. Segala sesuatu telah ditentukan sejak semula. Tidak bisa dipaksakan. Yang bisa kau lakukan hanyalah menerima takdir. Menerima segala sesuatu yang tidak mungkin. Melihat saudara perempuanku mati dengan mata terbuka. Aku harus menyelamatkannya. Dia adalah putriku. Melawan takdir memang salah. Aku tahu seharusnya kau. Kau pikir bisa lolos begitu saja? Kau tahu siapa yang akan kusakiti, hehehe. Pada akhirnya, semua yang kau lakukan tidak akan hilang begitu saja. Hati-hati mulai hari ini. Pada akhirnya, semuanya akan hilang. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Kau tidak akan mencari pengemis itu. Dia sudah memberitahumu solusinya. Chu Tian, apakah kamu benar-benar berpikir bisa menipu orang? Dia sebenarnya bilang apa padamu? Ruo Sue. Tian-Tian tidak bisa menghindari takdir. Kita tidak bisa menyelamatkan Tian-Tian. Bagaimana bisa? Tian-Tian masih sangat kecil. Apakah tidak ada cara lain? Tidak ada. Orang biasa tidak dapat mengubah keadaan. Jika memaksa untuk mengubahnya, akan mendapatkan akibat yang buruk. Takdirku sudah tidak bisa mengubah takdir untuk pasukan. Kamu juga tidak bisa. Kalian jangan menyentuh Ting-Ting. Ting-Ting adalah ibuku. Maafkan aku. Semua pekerjaanku sudah selesai. Selanjutnya adalah membiarkan Ting-Ting menikmati waktu-waktu terakhirnya dengan bahagia. Ayah dulu selalu memintaku untuk membelikannya sebuah kastil.
Katanya ia ingin menjadi putri di kastil itu. Aku akan mencari Tuan Xing. Kita akan mengubah Xuanwu menjadi sebuah kastil. Ruxue merindukanku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kalian pergi dari sisiku. Meskipun Tuhan datang sekalipun, bolehkah? Tuan Chu, semua permintaan Anda telah dipenuhi. Kastil ada di pinggiran kota sebelah kiri, 10 kilometer dari sini. Ini kuncinya. Terima kasih ya. Kastil di pinggiran kota. Kalau saya tidak salah, di dalam biaya ada pabrik limbah. Sampai. Hai. Aduh, bro. Permisi, mengapa pabrik ini dibangun jauh di pinggiran kota? Kalau terjadi sesuatu, bagaimana cara bantuan sampai? Apakah masih sempat? Bercanda ya, ini sudah zaman apa? Pabrik kita ini semua teknologi tinggi. Air di zona dalam ini bisa dikuras dalam 5 menit. Tidak mungkin sampai tenggelam. Apa yang bisa terjadi? Saya mengerti. Saya sudah menemukan solusinya. Cuksin, kamu belum pergi? Sudah datang. Selama kita berhasil menyelamatkan sedikit harta benda, kita bisa menipu surga, dan lolos dari bencana. Dian. Kali ini, ayah akan menyelamatkanmu bagaimanapun caranya. Ibu dan Ting-Ting akan mati, ya? Tidak, Ting-Ting tidak akan mati. Ibu, jangan bohongi aku lagi, aku sudah tahu. Ting-Ting adalah kamu. Begitu kecil sudah harus menanggung semua ini. Ibu, jangan bilang begitu. Dian, jangan buat ibu menangis. Ibu, di kehidupan selanjutnya, Dian ingin tetap menjadi anak ibu. Jian, kamu tidak akan mati. Kamu masih harus menemani papa dan mama. Jian, kamu pasti tidak akan terjadi apa-apa. Ruo Sue, jangan salahkan aku. Hanya Jian yang berpura-pura mati untuk menipuku. Tuhan menghancurkan Jian. Aku terpaksa melakukan ini. Sepertinya Tuhan datang untuk mencari Dian. Rencana dipercepat. Apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir. Saya akan mengantar kalian dengan aman ke kastil. Ini adalah harapan Dian. Saya pasti akan mewujudkannya. Dian, jangan takut. Ayah dan ibu ada di sini. Sekarang tidak apa-apa, kan? Tidak, kita harus segera menghubungi Fei Sui Changsai, Jedi dan Ruo Sue di mobil. Ibu, ayah, sebelum pergi ke kastil, kita pergi ke taman dulu ya. Kenapa tiba-tiba ingin pergi ke taman? Saya ingin bermain ayunan. Tidak bisa, ini sangat berbahaya. Ayah dan ibu sekarang tidak ada. Tidak ada cara untuk menjamin keselamatanmu. Dengarkan, kita pergi ke kastil terlebih dahulu, ya. Jika benar ada Dewi Salju. Di dekat sini ada taman. Mari kita bawa Dandan ke sana. Tapi aku khawatir tentang keselamatan Dandan. Mama tidak perlu khawatir. Dian tidak akan terjadi apa-apa. Dian hanya ingin bermain ayunan. Saat kecil, jika Dian tidak bahagia, kalian akan membawanya bermain ayunan. Kalian lupa? Baiklah, itu hanya bisa sebentar. Yeay. Sangat lucu ya. Kak Huai. Apakah Anda bisa membantu saya satu terakhir? Bolehkah saya bermain bersamamu? Tentu saja. Silakan duduk, saya dorong kamu ya.
Yeay. Semoga Didi bisa terus bahagia seperti ini. Sayang sekali aku tidak bisa melihat dia tumbuh besar. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan. Hanya bisa menghargai saat ini, menemani dia dengan baik. Ruo Sue, kamu tenang saja, aku pasti akan menyelamatkan Dian-Dian. Burung beo. Ah. Ah, Tian-Tian. Berhenti, Ruo Sue. Jangan mengejar. Ibu baik-baik saja, kan? Bagaimana hari ini? Aku baik-baik saja. Sungguh aneh sekali. Orang yang baik-baik saja. Ini adalah takdir yang melawan kita. Tidak bisa ditunda lagi. Kita harus segera pergi ke kastil. Hanya di sana yang aman sekarang. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Ayo. Anak, ini giliranmu. Mau melakukan apa, anak? Dia bukan anakmu. Dia adalah putri kami. Kau bohong. Dia adalah anakku. Lepaskan anakku. Apakah titik di atas kepala sudah menyala dan berubah merah? Bukan titik itu. Anak itu adalah Red Boy. Masih ingin mati, sadar sedikit. Dia adalah putri kami, kamu pergi. Kamu bukan anakku. Dia adalah anakku. Anak. Ternyata yang tadi itu adalah anaknya. Apakah dia punya gangguan jiwa, jadi anak itu juga? Anakku, dia. Jangan urus aku bukan anakmu. Kamu adalah anakku. Kamu mau kemana? Aku mau menyelamatkan anak itu. Ayahmu telah meninggalkan kita, pergi ke toko barang antiknya, tapi kamu tidak bisa meninggalkan ibu. Cepat. Ayah akan membawamu pergi dari dunia ini. Betapa menyakitkannya dunia ini. Tidak ada alasan untuk kita hidup. Lepaskan, kamu bukan ibuku. Ibuku tidak seperti orang gila sepertimu. Dia dulu sangat mencintaiku. Sekarang kamu hanya akan melukaiku. Berhenti. Berhenti. Yang meninggalkanmu adalah suamimu. Apa hubungannya dengan anak? Siapa kamu? Ini urusan keluargaku. Tidak perlu kamu campuri orang asing. Ya, aku tidak bisa campur tangan. Seperti anakmu yang sekecil ini. Apa salah dia? Anak tidak memilih orang tuanya pada hari itu. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menerima nasib yang diberikan oleh Tuhan. Menjadikan kalian sebagai orang tuanya. Kalian mungkin tidak bisa memberinya masa kecil yang lengkap. Tetapi kalian tidak bisa merampas haknya untuk hidup di dunia ini. Sadarlah, anak itu tidak bersalah. Pria itu, dia meninggalkan kami. Dia mengabaikan aku dan anak demi wanita lain. Aku pergi mencarinya bersama anak. Dia tidak mengakui kami. Aku merasa seperti orang bodoh. Selalu terjebak dalam ketidakpahaman. Anak adalah kesalahan ibunya. Ibu seharusnya tidak salahkan dirimu atas orang jahat itu. Ibu seharusnya tidak memukulmu atau memarahimu. Ibu yang salah. Ibu, akhirnya kau kembali. Ayo kita pergi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Nini. Ayo pergi. Dian-Dian. Ayah dan ibu akan selalu menemanimu. Kastil Cutian bukan di sebelah kiri. Kenapa harus ke sebelah kanan? Kastil Cutian bukan di sebelah kiri.
Kenapa harus ke sebelah kanan? Sekretaris Sen bukan bilang kastilnya di pinggiran kota. Kenapa kamu datang ke pabrik limbah? Ya, benar, pabrik pengolahan air limbah. Apa yang ingin kau lakukan? Tian-Tian tidak bisa diselamatkan lagi. Membiarkannya mati dalam penderitaan yang tak berujung. Lebih baik membiarkannya pergi dalam tidurnya. Dengan begitu, kau pun akan sedikit merasakan sakit. Cuting, kau gila, kau tidak boleh melakukan ini. Kau membawa Dian seperti ini untuk mati. Oh, nasibnya sudah ditentukan. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Lebih baik biarkan akhir ini berjalan lancar. Biarkan kakak perempuan pergi dengan tenang. Ini adalah perbuatanku. Hal terakhir yang bisa kulakukan untuk ayah dan dia. Apakah kau mengerti? Cutian, kau bajingan, cepat buka pintunya. Aku akan membawa ayah untuk mati. Jangan susah payah lagi. Sudah sampai. Cutian, kau sudah gila. Berikan padaku. Ya Tuhan, aku lihat kamu benar-benar gila. Aku tidak gila, sebaiknya sekarang cepat bawa kami pergi. Ini, aku masih bisa tidak mempermasalahkan hal ini. Ini adalah keputusanku. Ruo Sue, sejak kamu adalah istriku. Kamu seharusnya menghormati keputusanku. Jangan banyak bicara lagi. Jika kamu terus begitu, aku akan melapor polisi dan menangkapmu. Bawa dia kemari. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Polisi pun tidak ada gunanya. Takdir sudah ditentukan. Hari ini siapapun yang datang, dia hanya memiliki satu jalan, yaitu kematian. Selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu melihatnya mati. Semua yang kulakukan adalah mengikuti takdir. Mama, aku percaya Papa tidak akan menyakiti Dian. Tai, kamu tidak akan menyalahkan Papa, kan? Ya, jangan sentuh dia. Kalau berani menyentuhnya, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kau ini. Biarkan dia pergi, aku mohon untuk tidak menyakitinya. Nyeri jangka panjang lebih buruk daripada nyeri jangka pendek di salju dingin. Kehidupan Kaisar Surga seharusnya berakhir. Anda melepaskannya, Tuan Putrinya. Saya telah mendaki 10 kali sehari. Anda berani berbicara di depan umum. Apakah dunia manusia? Ruxue maaf. Hanya dengan berakting secara menyeluruh kita bisa menipu langit. Kamu akan mengerti maksudku. Jangan. Ayah, ibu, ayah. Ibu. Jangan, kakak. Jangan salahkan ayah yang bersemangat. Tapi ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Semoga bisa menipu kakak tua itu. Kau brengsek. Pertama kali bertemu, kau milikku. Nini, buka matamu. Lihatlah ibu. Cari dokter terbaik, kau ambil saja. Kami sudah memanggil Profesor Zhou. Saya segera datang. Cuting, dengarkan, jika terjadi sesuatu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak bisa menunda waktu lagi. Siapkan listrik kejutan. Apapun yang kau lakukan, pasti tidak akan bisa menghindari nasib kematian. Lepaskan pelukanmu. Kau pergi sana. Kau pikir hidup atau matiku? Sepanjang hidupku aku tak ingin lagi melihatmu. Cepat bersiap-siap, suntikan adrenalin. Setelah kau sadar, kita akan bercerai. Baik.
Karena kamu tidak percaya padaku, maka kita bercerai. Berhasil, beritahu keluarga pasien. Orang itu sudah diselamatkan. Dokter Ping Ping, bagaimana? Berhasil. Tunggu pasien sadar, kalian bisa masuk untuk melihatnya. Terima kasih. Cutian, seumur hidupmu jangan harap untuk bertemu wanita itu lagi. Selama kalian berdua, ibu dan anak, aman. Tidak peduli bagaimana kalian membenci dan mengeluh tentangku, aku akan tetap rela. Terima kasih banyak, Tuan Jin. Kalau bukan karena kamu, mungkin Do tidak akan selamat kali ini. Ini semua sudah seharusnya, Cutian. Aku sudah bercerai dengannya. Bagaimana dengan Tuan Chu? Saya akan mencari seseorang untuk menjaganya. Jika kamu butuh bantuan di sini, saya juga tidak masalah. Terima kasih, Qin Ye. Chu Tingting beruntung memiliki teman seperti Anda. Baiklah, saya sudah menyiapkan mobil untukmu. Ayo pergi. Tian Tian, ayo pergi. Ruxue, kau harus pergi bersama ayahmu, dan kalian berdua harus hidup dengan baik. Ayah? Kau tidak akan pernah bisa bertemu ayahmu lagi. Tidak benar. Jangan. Ayah. Ayah. Mengapa? Mengapa akhirnya tetap seperti ini? Nona Lin masih memiliki tanda kehidupan. Hari ini tidak ada napas. Detak jantung berhenti. Mengapa? Kenapa? Tuhan, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Orang terpilih. Hahaha. Orang terpilih, Jenderal. Tuan Chu, rambutmu. Ruo Sue. Aku kira kau tidak akan menemuiku. Kenapa? Kenapa kau sembunyikan ini dariku? Seharusnya aku sudah menduga maksud perkataannya hari itu. Maksud apa? Kenapa? Manusia hidup di dunia ini seperti semut. Kemampuannya telah hilang. Aku sudah tidak bisa melihatnya lagi. Di hadapan Tuhan. Apapun yang saya lakukan tidak ada. Hidup manusia hanya seperti setetes air di lautan. Sekarang saya sudah bisa memahami perasaanmu. Cutian sudah meninggal. Tidak heran kamu. Benar-benar. Kamu benar-benar tidak marah padaku. Maka kita, nantinya jangan sampai berhubungan lagi. Kenapa? Kemampuan Cutian hanya akan mempercepat kematian orang-orang di sekitarnya. Ruosue, kau maksudnya apa? Apa kau bisa melihat? Kabar baik, sekarang menonton drama langsung bisa di WeChat. Tidak perlu lagi Baidu NetDisk. Tidak perlu mengunduh aplikasi apapun. Klik langsung melalui tautan saya untuk menonton. Aman dan mudah, sederhana. Bisa memilih episode. Juga bisa maju cepat, ayo.